Oke, kita kasih naik ada Riswandi. Riswandi. Ya, selamat siang Riswandi. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Edi. Ya, silakan nyalakan kamera Riswandi. Saya Kristen, Bang. Jangan ngucapin assalamualaikum sama saya, dilarang sama Muhammad. Silakan. Oh ya boleh. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya. Bang Riswandi sudah menyimak dari tadi, Bang ya. Tidak, aku baru masuk ini. Oke, Abang Muslim. Ya, Muslim. Muslim. Anda mendalami agama Islam? Ya alhamdulillah. Ya. Tahu itu bagaimana ayat-ayat yang diganti sama Allah? Ayat-ayat yang diganti yang mana itu, Bang? Tadi katanya mendalami agama Islam. Hati-hati, pintu dibuka. Attention. Sekarang yang mana? Anda tidak pernah dengar, selama jadi orang Islam, pernah dengar istilah nasak mansuk nggak? Saat menyeberang perlintasan. Jatinegara Station. Ah, itu ilmu tinggi itu, Bang. Ilmu tinggi. Ya, jadi makanya saya bilang teman-teman, saya kalau mau membahas yang tinggi-tinggi sama orang Islam itu nggak bisa, karena kebanyakan orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Bukan tidak mengerti, Bang. Begini ya. Bukan tidak mengerti. Tapi Gimana? ya, kalau kami kan ada kasta namanya. Ada yang orang awam, ada yang Oke, santri. Anda termasuk orang awam nggak? Aku masuk di bagian situ. Orang awam. Kenapa ustadz-ustadz kalian tidak berani untuk meluruskan syubhat-syubhat ini? Yang bagaimana itu, Bang? Karena begini, kalau membahas masalah seperti itu akan banyak beraneka ragam pendapat. Ya. Iya, maksud saya kenapa ustadz-ustadz, ulama-ulama dari yang muslim itu mereka tidak berani untuk membantah syubhat ini. Karena setiap ustadz yang naik ke sini, kalau dia ngerti agama Islam, bukannya bantah malah mengiyakan. Apakah mereka nanti takut? Begitu loh. Enggak juga sih. Cuma ya Ustadz pun mempunyai beberapa tingkatan. Ada yang khusus bagian situ, ada yang khusus bagian ini, ya begitu juga. Jadi kalau Ya, kami tapi kebanyakan mereka pasti tidak tahu, Bang. Kebanyakan mereka pasti tidak tahu. Oke lah, kita undang dulu yang muslim, yang ustadz-ustadz, Bang ya. Nanti kalau orang awam nanti ku ajak bicara, mereka nanti marah terus, inbox terus, lawan terus orang awam itu. Terus lawan orang awam. Masalahnya ustadznya kemana gitu loh. ya, kalau begini, Bang, kan aku juga pernah mondok kan. Abang Kalau pernah kami mondok? Nggak pernah. Kalau kami itu dilarang, soalnya kalau debat lewat online mesti offline, membawa referensi masing-masing. Terus kita bawa kitab-kitab yang Bang, dipakai. kalau debat offline, kita perlu tempat, perlu izin, perlu akomodasi, perlu apa namanya tenda, perlu kursi, perlu daging rendang, perlu banyak, Juga Bang, sih. duitnya. Betul, Bang. Pintu dibuka. Attention. Enggak begini, kalau misalkan debat offline, nah, itu akan lebih Nanti gampang kalau halalnya arahnya apa darahnya dihalalkan gampang itu kan, Bang. bukan Lo enggak, itu memang nyata, Bang. Kalau debat sama orang Islam itu gampang nanti menghalalkan darah orang, karena pengalaman debat begitu, darah dihalalkan. tergantung orangnya. Tergantung orangnya, memang begitu terus setiap diskusi. Enggak lah. Lebih baik online saja, supaya apa? Kalau Anda emosi pun nanti yang Anda pukulkan tembok, bukan peserta ininya, begitu. Kalian kan sukanya begitu, Bang. Enggak lah, Bang. Gigit, marah.
Gitu ya. Oke, anu Bang, apa? Aku kan sering juga mengikuti acara-acara di sini nih, termasuk di TV kan. Oke, abang udah lama nonton saya bang. Nonton di TV udah lama. Eh, Enggak juga sih, cuma sering. Iya, maksudnya sudah berapa bulan nontonnya? Ya mungkin 4 bulan terakhir ini. 4 bulan. Kok masih jadi orang Islam saja? Yang masih mengherankan saya, kenapa abang 4 bulan nonton tapi masih jadi orang Islam? Nangis Bombay itu sama saya itu, dia udah nangis Bombay itu. Mbak Mikana juga sering juga nonton. Saya nonton Coba, hanya apa, oke, iyalah, oke, selama abang nonton saya ini bang, ada nggak abang dapati bahwa saya itu kalau ngomong nggak ada dalilnya? yang selama saya kan semuanya dalil, ada semua. Ada dalilnya semua. Cuma aku begini Bang, cuma dalam menjelaskan sebuah dalil yang Bang Edis kadang itu pertanyakan kepada orang-orang itu membutuhkan beberapa pendapat. Jadi kalau untuk orang awam yang apalagi kalau dalil Quran ini tidak bisa kita jelaskan melalui akal logika. Hati-hati, pintu dibuka. Ya karena ketika baca Quran logikanya harus dibuang ke laut kan? Gini, Gimana? itu karena Al-Quran itu turun sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman itu, terus asal usul ayat turunnya itu, dan masih banyak lagi referensi-referensi lain. Ada kurang lebih 15 bidang ilmu yang mesti kita pahami udah mulai supaya lah. kita paham Al-Quran. Abang ini sudah kena racun. Abang ini sudah kena racuni pemahaman para ulama di dalam Al-Quran bang. Bang, di belakang abang itu ada sinar matahari bang. Saya silau bang. Gitu ya. Gini. Kan begini, Coba. Bang, kan pakai abang kan pakai Ya, kacamata. tapi silau Jadi bang, makanya- silau. Gitu mantap gitu. Nah gini bang. Saya kasih aja satu contoh ya. Kalau Anda membaca Al-Quran, ada nggak tertulis di situ? Jikalau kamu mau memahami Al-Quran, maka kamu harus belajar 15 cabang ilmu kanuragan dan 2 ilmu kadikjayaan. Ada nggak kayak begitu? Itu tidak ada bang. Nggak ada. Terus kenapa Anda bilang kalau mau paham Quran harus paham 15 cabang ilmu, nahu, sorot, balak, mantik, syarab, putus gimana? Itu nggak ada bang di Quran bang. Itu adalah karangan para ulama. Begini bang, itu rumus. Iya, dapat dari mana? Begini rumus yang dikarang oleh para ulama supaya kita orang awam ini paham. Bukan supaya kalian datang kepada mereka beli buku-buku mereka. Itu Anda terlalu ini bukan. Bang, Bukan begitu. itu Nah. terus-menerus digembar-gemborkan oleh ulama-ulama supaya kalian belajar kepada dia. Dan ketika kalian belajar kepada dia, dia dapat pemasukan. Buku-bukunya laku, gimana? Al-Quran tidak pernah bilang begitu bang. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Kalau mau paham Quran harus belajar 15 cabang ilmu. Gak ada, dari mana? Kalau mau belajar 15 cabang ilmu, itu ketika Sun Gokong ingin melawan Keratung Pei. Itu Anda salah bang. Begini bang, aku jelaskan asal usulnya bang ya. Silakan. Kenapa dilakukan adanya 15 cabang ilmu? Karena di zaman sahabat kan sahabat Nabi kami itu kan sudah paham semuanya masalah begitu, walaupun tidak diajarkan dia sudah paham. Karena dia kan asli bahasa Arab. Terus di bawahnya lagi tingkatan-tingkatannya. Nanti di zaman tabiin. Kalau kami tabiin itu di bawahnya sahabat. Setiap 100 tahun itu ada ada namanya mujahid. Seorang mujahid ini yang
yang apa namanya, yang risau dengan keadaan umat muslim ini, semakin hari kok pemahaman Al-Qur'annya semakin mengurang, terus banyaknya orang-orang yang paham Al-Quran meninggal. Maka dibuatlah yang seperti itu, rumus-rumus, ibaratnya Baik, cara untuk memahami baik. Al-Quran lah. Boleh saya jawab? Maka begini, abang paham gak yang 15 badan ilmu itu? Iya, ada nahu sorob, mantik, balaghah, bayan, kan itu semua. Nah, itu semua karang-karangan ulama biar apa? Biar orang itu, jadi mereka itu harus membuat dulu sebuah narasi. Inilah yang disebut dengan Fremason, Bang. Bukan Remason obat gosok ya, tapi Fremason, elit global muslim, ulama-ulama. Jadi mereka harus membuat sebuah frame, sebuah bingkai sedemikian rupa supaya muslim-muslim ini jangan sampai mereka baca Quran. Kita harus racuni mereka dengan pemahaman-pemahaman, paham mantek, balaghah, nahwu sorob, bayan dan lain sebagainya, 15 cabang ilmu. Supaya apa? Supaya jangan mereka secara langsung baca Quran itu. Nanti kalau dibaca secara langsung murtad semua mereka. Nggak ada lagi kerjaan kita, mau ngapain kita ini? Itu. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Oh, sungguh nekat yang nyata. Bang, mereka itu, ulama-ulama itu, banyak mereka itu, inilah sandal Nabi. Cium-cium, ya kan? Ini bekas tisu Nabi, ini turunan Nabi. Nih, biar kalian saya keluarkan dari masa kejahiliahan di tahun 2025. Saya bantu kalian. Nih, apa kata Quran? Adakah Quran mengatakan yang sedemikian itu? Lihat, saya bacakan suratnya. Kalau saya langsung ke Quran dalilnya. Perhatikan. Quran surat Yunus ayat yang ke-94. Perhatikan. Jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka pelajarilah 15 ilmu cabang ilmu. Oh, salah. Sorry. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Coba menurut ayat Quran, ini Muhammad saja, ini Muhammad langsung loh. Kalau dia ragu-ragu, tidak tahu, suruh kemana? Tanya kemana? Coba. Tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Muhammad. Siapa itu? Ahli-ahli kitab yang membaca Taurat dan Injil. Di dalam ayat Quran disuruh baca Injil biar kalian paham. Tapi yang justru kalian lakukan malah sebaliknya. Malah ketemu sama Injil sama Taurat lari. Bener nggak orang Islam kalau disuguhin Injil, disuguhin Taurat lari tunggang langgang? Haram kitab Injil jangan dibaca. Haram. Itu karena kalian sudah diracuni oleh para ulama kalian. Ini bukan haram sih bagi saya. Coba sekarang abang saya tanya, Bang, di rumah abang ada nggak Injil? Bang, di rumah abang ada Injil nggak? Nggak ada. Nggak ada. Quran menyuruh nggak beriman kepada Injil? Iya, beriman. Oke, di rumah abang ada hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, kitab ulama, kitab kuning ada nggak? Nggak ada. Kitab hadis kuning Bukhari, Sahih Muslim, tuntunan sholat, zikir, pertanyaan alam kubur ada nggak? Coba abang jujur dulu, ada nggak kitab-kitab itu di rumah? Kalau yang itu akan ngambil yang mukhtasarnya saja. Oke, ada. Ada nggak di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab itu? Nggak ada. Nggak Oh, ada. pertanyaan begini bang, begini ya. Oke. Al-Quran gini bang, makanya aku bilang bang, sangat kuat kemungkinan orang Islam baca Quran itu sambil jungkir balik. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang, Anda kok berlebihan bang? Enggak, saya nggak berlebihan. Gini, waktu saya baca Quran, tulisannya begini, maka berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Taurat dan Injil, betul?
Ada 4 itu. Nah, Taurat, Zabur, Injil, betul? Betul. Nah, tapi karena orang Islam bacanya begini dibalik. Makanya berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kalau begini bacanya sebelum Quran, kalau begini yang sesudah Quran. Makanya kalian malah beriman kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, pertanyaan alam kubur, tuntunan sholat, bebas dari riba. Itu bacaan kalian yang ada di rumah. Gini aku jelasin ya. Adanya kitab Bukhari Muslim itu salah satu metode untuk memahami Al-Quran itu. Karena kita orang awam mesti belajar, Bang. Baik. Salah satu cara untuk memahami itu ya mesti mempelajari kitab-kitab yang karangan ulama itu. Oke, kitab itu udah ada belum di zaman Muhammad? Asli daripada Al-Quran itu ya mesti merujuk kepada ulama. Oke, kalau Muhammad membaca Al-Quran, Bingung kita. oke, baik. Kalau Muhammad membaca Al-Quran, apakah dia merujuk kepada kitab-kitab Sahih Bukhari? Enggak lah, Nabi Muhammad yang ditujukan kepada Al-Quran. Iya, kalau Muhammad membaca Quran biar dia paham, dia baca Taurat dan Injil, tanya kepada yang membaca kitab sebelumnya. Tapi yang kalian lakukan justru sebaliknya. Kan begini, Bang. Tadi kan itu ayat dijelaskan. Itu sekiranya kalau misalkan sekiranya ayat yang Allah turunkan kepada Muhammad itu ada keraguan dalam hati, kan disuruh untuk bertanya kepada Ahli kitab. kepada ahli kitab. Iya, Tapi bukan kan- suruh baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan? Tapi kan buktinya tidak. Terus kenapa disuruh tanya sama orang yang baca kitab? Artinya Allah menjadikan mereka sebagai rujukan atau tolak ukur, Begini, betul? Itu kan tadi ayat itu menjelaskan sekiranya Nabi Muhammad ini Ragu. Kalau Ragu, kamu tapi- ragu, tanya Kalau kamu ragu. tanya sama orang-orang membaca kitab sebelum kamu. Artinya mereka dijadikan rujukan, betul? kalau misalkan Nabi Muhammad ragu, tapi Iya, Nabi tidak. iya. Makanya tetap mereka jadi rujukan, betul? Nah, kenapa dijadikan rujukan? Karena dia mengetahui. Iya, karena kitab-kitab sebelumnya mengkonfirmasi Al-Quran tersebut, betul? Nah, betul. Nah, tetapi ternyata kalian tidak tanya, makanya kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. bukan begitu, bukan begitu anunya banyak. Kalau kami di Muslim ini rumusnya bukan di situ. Gimana? Memang kalau misalkan orang-orang luar Muslim mungkin lah rumusnya seperti itu. Kalau kami di Muslim tidak. Rumusnya gimana? Jadi kalau kami untuk memahami Al-Quran, rumusnya itu ya itu tadi, Baca kitab-kitab Memahami. sesudah Al-Quran. kitab-kitab yang karangan ulama. Nah, makanya saya katakan kalian inilah yang mengikuti hawa nafsu kalian. Ya. Bang, coba Bang, kutanya dulu sama Bang. Benarkah Al-Quran itu lengkap? Lengkap. Benarkah Al-Quran itu kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan? Betul. Kenapa kok Anda jadikan kitab ulama yang jadi petunjuk dan penjelasan? Bukan Al-Quran. Kan tadi Nah, saya bingung kan? Katanya Quran kitab yang memberi petunjuk, kitab memberi penjelasan, tapi malah kitab ulama yang memberi petunjuk penjelasan. kan begini banyak. Hmm. Untuk memahami Al-Quran, nah betul, untuk memahami Al-Quran mesti merujuk kepada kitab-kitab ulama. Karena kita nih sebagai orang awam mesti mempunyai guru, orang-orang yang mengajarkan kita bagaimana cara memahami Al-Quran yang betul. Nah, mesti kita merujuk kepada Baik. ulama tadi dengan karangan-karangannya itu. Baik. Karena begini, jarak kita dengan Nabi Muhammad itu tuh sudah ratusan abad, Bang. Jadi Oke. tidak mesti kita itu akan begini kita, Bang, kalau langsung merujuk kepada Al-Quran. Oke, baik. Boleh saya bantah itu? Boleh, tidak ada masalah. Baik. Ini Baik. kan Gini. saling mengeluarkan pendapat ya, Bang. Baik. Sekarang kalau kita merujuk kepada kitab yang dikarang oleh para ulama. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-72.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah, perkatakanlah perkataan yang benar. Betul? Betul nggak? Betul. Oke. Tapi kalau kata para ulama yang merujuk kepada kitab hadis-hadis, boleh nggak mengatakan yang nggak benar? Boleh? Ya iya. Bertentangan nggak? Tidak. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Memang siapin kirimin bodrek Pak Banu, teman-teman. Dekolgen. Sebentar ya. Nih, surat Al-Ahzab. Perkataan yang benar begini bang, kalau mengenai perkataan yang benar boleh kita berbohong, ini kan kebalikan benar kan bohong ini. Baik. Saya tunjukkan dulu ayatnya, Bang. Sabar. Kutunjukkan dulu ayatnya ya. Kubalikan dulu kameranya ya. Memang mereka ini teman-teman akibat mengikuti para ulama. Kalau mereka ngikutin Injil, mereka nggak akan begini. Baik. Apa dikatakan di sini? Hai orang-orang yang beriman. Al-Ahzab 70 ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya betul. Menurut Anda ayat ini harus dipelintir nggak? Enggak. Nggak. Menurut ajaran yang tertulis dalam hadis, boleh nggak bohong? Boleh. Boleh. Apakah bohong itu mengucapkan perkataan yang benar? Meninggal dunia. Nah, bukan meninggal dunia ini betul. Terus gimana? Apa jawabannya? Ini bang. Begini, ayat ini secara umum. Nah, Berarti ini kurang panu. Ada yang lupa. Allah berarti lupa di sini. Kurang lengkap. Bukan. Begini bang, ayat itu ada dua. Astagfirullahaladzim. Bang, apakah Allah ini kurang lengkap menunjukkan ayatnya? Jadi di sini sudah jelas. Katakanlah perkataan yang benar. Nggak ada di sini kecuali lagi kepepet, nggak ada. Itu kalau memahami Al-Quran dengan akal logika seperti itu bang. Kalau memahami Al-Quran dengan tafsir beda lagi. Bang, menurut Al-Quran lengkap, jelas tidak? Iya lengkap jelas. Kalau sudah jelas dan lengkap, kenapa Anda pergi ke buku lain seolah-olah Al-Quran tidak jelas, kurang jelas? Yang begini bang ya, begini. Aku jelasin. Begini bang. Baik, saya balik lagi kamera saya bang. Begini bang. Mana? Yang kita imami ini, yang kita ikuti ini Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu adalah perkataan Nabi. Perkataan Nabi ini ada dua, ya bang. Bang, nggak ada sunnah Nabi bang di Quran bang. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sunnah Nabi. Yang ada sunatullah. Heran kalian ini nggak? Makanya teman-teman mereka ini baca Quran nggak dibaca artinya. Bang, saya tanya bang, ada nggak sunnah Nabi di dalam Al-Quran? Tidak ada. Banyak. Nggak ada. Yang ada sunnah Allah, betul nggak? Iya betul. Di dalam Quran itu adanya sunatullah, nggak ada sunnah Nabi. Bahkan ayat Quran mengatakan Quran itu jelas, lagi terperinci. Sunnah itu artinya apa bang? Kalau menurut abang? Sunnah itu maksudnya adalah sesuatu perbuatan yang atau sebuah ajaran, pengajaran. Nah, terus yang harus Anda yang kalau Anda harus ikuti gitu loh. Anda ikuti. Sunnah ini mempunyai pengertian yang luas bang. Tidak mesti cuma satu saja. Ya. Jadi sunnah ini ada beberapa pengertian. Ada boleh dimaksudkan pertolongan, boleh diartikan sebagai pertolongan, boleh diartikan sebagai petunjuk, sesuatu yang disukai, tergantung kalimat. Ya, yang harus diikuti sunatullah apa sunnah Muhammad?
Kalau misalkan berhubungan dengan sunnatullah, berarti itu menunjukkan pertolongan Allah. Iya, di Tapi dalam kalau Quran nggak ada sunnah Muhammad. Kalau Silakan. berhubungan dengan sunnah Nabi, berarti petunjuk dari Allah kepada Nabi untuk umatnya begitu. Jadi kalau kami di Muslim mesti berpegangan antara Al-Quran dan hadis. Baik. Saya mau Nah, bisa terus, saya bantah dengan ayat begini, Al-Quran. Belum selesai bang. Kalau kita berpegangan dengan sunnah dan Al-Quran tadi, hadis dengan Al-Quran. Terus kita kadang mendapati, apalagi kalau hadis-hadis ini bang, kadang ada hadis yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Soalnya bukan bertolak belakang, cuma asal usul diturunkannya Al-Quran dan hadis ini dengan hadis ini kadang di waktu yang berbeda begitu. Baik. Baik. Jadi saya pernah bilang begini bang, tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Anda percaya nggak? Baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang sudah dicemooh oleh Al-Quran. Perhatikan. Aduh, makanya orang Islam itu ngelawan Qurannya sendiri. Perhatikan ya, surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-6. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagikah mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya? Anda mau percaya kepada yang mana lagi setelah Al-Quran ini? Nah, Anda inilah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kalau kita paham Al-Quran dengan artinya bang, kita gagal total. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Sebenarnya ya, Al-Quran itu adalah hadis, setuju? Ayat, bukan hadis, ayat. Hadis bang, ini loh bunyinya itu hadis bang. Aduh, kok nggak mau besar. Nah ini, Ayat itu. bang, hadis nih loh tulisannya itu bang. Hadis, hadisim, ya. Jadi dengan sebenarnya, Begini bang, bukan hadis yang itu maksudnya. iya Al-Quran itu hadis bang. Maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan percaya? Hadis bukan hadis yang seperti itu. Oke, ini hadis ini merujuk kemana? Itu kalimat itu bang. Iya, kata hadis ini merujuk kemana? Itu hadis ini merujuk kepada perkataan. Perkataan siapa? Itu di ayatnya tadi. Iya, perkataan siapa ini hadis di sini? Perkataan kepada ayat tadi. Hadisnya Allah, betul nggak? Ya betul. Nah, Tapi- maka ini pertanyaannya, maka kepada hadis yang mana lagi mereka akan percaya, betul? Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu gimana? Bang, maka dengan perkataan, nah kata perkataan di sini, ini adalah hadis bahasa Arabnya. Nih, Itu bahasa ayi Arabnya. hadisim. Oh iya dah, coba artikan satu-satu yuk. Artikan satu-satu coba, ayo. Coba baca. Itu tilka ayatullahi. Oke, tilka ayatullah. Oke. Artinya itulah ayat-ayat Allah. Oke, terus. Terus? Nasluha alaika bil haqqi. Oke. Yang kami membacakannya kepadamu bil Oke, haqqi, terus? dengan baik atau sebenarnya boleh juga. Terus? Tabi ayi. Maka dengan perkataan manakah lagi? Nah, Oke, apabila- kata-kata maka dengan perkataan mana lagi? Di sini kan tertuliskan hadis, betul? Iya, Betul? tapi hadis itu ditujukan kepada siapa, Bang? Oke, kata hadis ini ditujukan kepada Quran, bener nggak? Nah, betul. Tapi Ya. bukan hadis yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Oke, Tapi nah makanya dengan hadis yang mana lagi mereka akan percaya. Jadi Quran ini sebenarnya kan hadis, betul? bukan begitu kesimpulannya, Bang. Wah, gimana? Bukan hadis.
Sulit kalau ngomong sama mereka ini sungguh nekat yang nyata. Bang, Quran itu adalah hadis dari Allah. Lalu di dalamnya dikatakan, kalian mau percaya dengan hadis yang mana lagi setelah yang ini? Tidak, hadis itu menjelaskan kalian percaya kepada ayat siapa lagi. Itu Iya, tafsirannya. kalian akan percaya kepada perkataan yang mana lagi setelah Al-Quran ini, betul? Tapi kalau kita artikan pelanggan wanita. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan. dalam bahasa Arab, hadis yang itu bukan maksudnya bahwasanya ayat Al-Quran. Iya, artinya kalian percaya, kalian itu sudah dikritik. Kamu mau percaya kepada yang mana lagi setelah yang ini? Masih percaya kepada yang ini. Pertanyaan alam kubur, main nih, itu masih kepada. Jadi intinya bang, gini, saya cuma mau bilang gini, pesan biar kita nggak panjang lebar gini. Kalau Anda belajar Al-Quran dari Al-Quran itu sendiri, Anda akan setuju dengan saya. Tapi kalau Anda belajar Al-Quran dengan perantaraan ulama, nah Anda pasti nggak percaya dengan Al-Quran. Tuh. Itu bang. Bahkan sekarang ini sudah banyak orang-orang yang sudah melemparkan hadisnya itu ke tong sampah. Sudah banyak orang-orang seperti itu. Mereka itu yang kalian sebut sebagai ingkar sunnah. Itu yang tidak yang gagal paham masalah agama itu. Ya, tapi itu kan dari versi kalian. Versi kalian mengatakan mereka ingkar sunnah, tapi versi mereka mengatakan bahwa kalian itu ingkar Quran. Pilih mana? Pilih ingkar Quran atau ingkar sunnah? Kadang itu bang. Lebih baik Anda pilih ingkar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ketimbang Anda ingkar Al-Quran. Nah, tetapi nanti kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran memerintahkan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya dan kebenaran. Gitu. Betul. Ujung-ujungnya nanti Quran juga Anda bawa ke tong sampah juga. Sisalah Taurat dan Injil, maka Anda berada di jalan yang benar. Dalam masalah Al-Quran dan Zabur. Dalam Al-Quran kita memang disuruh mengimami, tapi yang asli, yang dari Nabi langsung. Yang mas. Baik, bang. Gini, ketika Muhammad hidup, dia disuruh merujuk kepada Taurat dan Injil nggak? Kalau ayat tadi ya begitu. Oke, bagaimana dia disuruh merujuk kepada Taurat dan Injil sementara Injil dan Taurat yang dirujuk itu sudah palsu? Logikanya gimana? Tidak, logikanya begini, siapa yang bilang palsu? Tadi Anda bilang katanya Injil yang sekarang itu udah palsu. Gimana sih? Itu yang sekarang, bukan yang dulu. Ya kan? Iya, Dulu di zaman Oke, sejak kapan tiba-tiba tahun Muhammad lahir tahun 700 tiba-tiba setelah dia lahir Injil jadi palsu? Bang, sebelum Muhammad lahir, Injil yang kami bawa sekarang ini itu sudah sebelum Muhammad udah lahir pun sudah kami baca seperti sekarang ini. Gimana sih? Ya udah kalau gitu gini aja biar kita nggak panjang lebar. Coba Injil yang mana yang dirujuk? Sebentar bang, gini biar kita ngomong secara logis nih. Jelaskan dulu ya. Yang dirujuk oleh Al-Quran itu Injil yang mana? Injil yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mana barangnya? Dimakan kambing kan? Jadi kalian itu merujuk kepada Injil halusinasi, Injil yang nggak pernah ada. Gimana sih? Kalau Anda memang merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, mana kitab sebelumnya yang Anda maksud itu? Kok tiba-tiba jadi nggak ada? Nah ini begini Bang, kenapa pertanyaan langsung merujuk ke situ? Kan tadi pertanyaannya itu dengan ayat tadi, sekiranya Nabi Muhammad ragu, maka dibolehkan merujuk. Al-Quran mengatakan sesungguhnya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Ah betul. Oke. Itu hanya dijelaskan. Oke, pertanyaan saya sekarang Injil dan Taurat yang mana? Yang terdapat petunjuk dan cahaya itu? Ah itu yang dibawa-bawa oleh Nabi tadi. Jadi Al-Quran itu Injil.
Enggak juga. Buset, terus gimana ngomong sama Anda ini? Nah, Anda nggak akan paham begini Bang ya. Ini mengenai kitab Taurat, Injil dan Zabur itu kan sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Betul nggak? Ya betul lah karena saya Muslim. Bang, gini, saya kasih Anda contoh ya. Memang sebenarnya kalau merujuk kepada ini, makin kita baca Quran, makin cepat-cepat kita ingin segera membuangnya. Coba ya. Nah, Anda ini ya. Coba Anda saya tunjukkan sebuah riwayat bagaimana Umar bin Khattab itu dimarahin dia sama Muhammad gara-gara membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Ya. Saya tunjukkan dulu. Ini adalah sebuah kisah bagaimana didapati bahwa nih saya bacakan saja Bang ya, kita bacakan. Nih. Kitab dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyana likulli syai'. Imam Nasai meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, "Amutahawwakuna ya Ibn Khattab?" Apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam ayat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bidha'a naqiyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Walau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa masih hidup pada hari ini, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkanku, walaltum, kalian akan sesat. Perhatikan, perkataan Muhammad itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, tenang. Kata Al-Quran, di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi gara-gara Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat, kamu akan tersesat. Makanya saya bilang mustahil Anda waras, Anda percaya dengan Muhammad dan Al-Quran secara bersama-sama. Tidak mungkin itu terjadi. Coba tenang. Saya ulangin dulu biar Anda jelas nih. Menurut Al-Quran, di dalam Taurat terdapat cahaya dan petunjuk, betul? Betul. Ketika sahabat Muhammad yang bernama Umar ibn Khattab membawa lembaran Taurat tersebut, Muhammad senang atau marah? Ya marah lah. Marah. Padahal Al-Quran bilang di dalam itu terdapat cahaya dan petunjuk, betul? Kenapa Muhammad marah? Oke, saya tanya. Karena Muhammad tidak mau Umar bin Khattab mendapat petunjuk dan cahaya. Makanya Muhammad itu malah melawan Al-Quran. Begini Bang, saya tanya. Gimana? Mustahil Anda percaya dengan Muhammad di detik yang sama Anda percaya kepada Quran. Tunggu dulu Bang, tunggu. Coba silakan. Dengan ayat tadi sama kisah Umar bin Khattab duluan mana? Duluan Al-Quran. Enggak, Al-Quran diturunkan bukan secara bersama tapi berangsur-angsur sesuai dengan Mulai ngeles. Ya sudah, gimana Anda mau menjelaskannya? Gimana? Dalam Al-Quran itu betul Betul apa? bahwasanya kitab itu sebagai petunjuk. Oke, kalau dibaca orang akan mendapat petunjuk dan cahaya, betul? Betul. Ternyata Umar bin Khattab membawanya, malah bukannya mendapat petunjuk dan cahaya, dapat amarah dari Muhammad. Bukan begitu, Bang. Begini ya. Gimana? Betul, tapi kalau untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan itu sudah salah. Kok salah? Kalau ada petunjuk dan cahaya dijadikan pedoman dalam hidup, kok malah salah? Memang, teman-teman, tolong tambahin dekolgen saya. Nampaknya Saya sudah mulai agak mual dan ingin muntah.
begini, kalau orang yang begini banyak bukan Gimana, Bang? saya paham ya, tapi yang sesuai dengan yang saya pahami, ayat itu dengan kisah itu dua hal yang bertolak belakang. Iya memang Betul betul kan? bertolak belakang. Terus? Oke, ayat itu dijelaskan untuk petunjuk bagi yang penganutnya sebelum Nabi Muhammad. Mulai lagi dia yang mengedit Al-Quran kan? Mulai mengedit-ngedit dia teman-teman. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Di dalam Al-Quran apa dikatakan? Ini belum selesai bang, belum Oh ya selesai. sudah silakan. Itu namanya tafsir bang. Tafsir ini memahami Al-Quran dan hadis yang bertolak belakang maknanya. Makanya dijadikan apa maksud Al-Quran ini dengan kisah tadi. Nah, kisah tadi dijelaskan yang ditakutkan Nabi Muhammad pada saat itu bila mana umatnya nanti merujuk kepada Zabur, bukan kepada Al-Quran. Iya, Begitu. karena Muhammad takut dengan ayat Quran sendiri. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Baik. Muhammad itu takut dengan ayat Quran. Baik. Lihat ya, saya tunjukkan ya. Oke, perhatikan. Dan membenarkan, jangan ngerokok dulu bang. Dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Bang, jangan menghilang bang. Abang taruh dulu rokoknya. Oke. Jangan menghisap rokok dulu bang. Anda tahan dulu, itu kencing setan itu bang. Baik. Saya tunjukkan ya, nih. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan memberikan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Menurut Al-Quran, Taurat itu petunjuk dan pengajaran untuk orang bertakwa, betul? Nah, menurut Muhammad, Taurat menyesatkan nggak? Enggak. Loh. Oke, kenapa Muhammad marah sama Umar bin Khattab? Marahnya itu bukan karena membawa kitab tadi. Mulai akrobat dia. Coba saya balik, sebentar, saya balik dulu kamera saya. Aduh. Coba, apa penyebab Muhammad marah sama Umar bin Khattab? Penyebabnya itu ditakutkan, bukan ditakutkan. Takutnya ini orang-orang yang melihat Umar bin Khattab ini takut Bang, bahwasanya nggak ada yang paham dengan penjelasanmu itu loh. Coba ulangi lagi. Apa penyebab Muhammad marah kepada Umar bin Khattab? marahnya itu bukan karena membawa mushaf Al-Quran, marahnya itu ditakutkan karena diyakini dijadikan pedoman begitu. Bukankah Al-Quran memerintahkan nih? Coba nih, saya baca lagi satu kali lagi. Memang siapin bodrek teman-teman, bodrek. Siapin nama dekolgen sekali. Sebentar, nih. Perhatikan. Kita Khususnya untuk pelanggan wanita, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah menggunakan jasa kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti Taurat itu petunjuk dan pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Betul atau salah? Betul. Oke, apa alasan Muhammad marah kepada Umar? Itu kan membawa mushaf tadi. Oke, bukankah Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya, pengajaran yang kepada orang bertakwa? Betul. Kenapa Muhammad malah marah? Ini Pusing. bukan pusing bang. Terus, baik. Bukan pusing, Bang. Begini. Oke, saya balikin dulu kamera saya ya. Ayat dengan kisah tadi. Nah, saya balik dulu kamera saya. Gimana? Ayat dengan kisah tadi itu dua hal yang berbeda. Ya. Ya jelas berbeda karena pengajaran Muhammad beda dengan Quran. Begini bang. Gimana? Ayat itu menjelaskan bahwasanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sebelum Nabi Muhammad. Oh, berarti ayatnya Qurannya kurang lengkap. Petunjuk dan bertakwa orang sebelum. Berarti kepada Muslim bukan lagi petunjuk dan Bukan kepada seperti Muslim itu, Bang. tidak lagi petunjuk dan pengajaran. Iya betul. Hmm. Jadi Taurat kitab ini. Begini, Bang. Jadi Dengar dulu, Bang.
Bang, di situ kepada orang-orang yang bertakwa, bukan kepada orang-orang sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad. Siapa ke orang-orang yang bertakwa tadi? Itulah orang-orang yang ikut kepada Nabi yang membawa kitab tadi. Oke. Tiba-tiba kalau dibaca umat muslim menjadi menyesatkan kan? Begini, di Al-Quran itu bukan hanya halal haram yang dibahas. Ya udahlah bang, jangan memaksakan diri. Aku cuma mau bilang gini sama abang, gini bang, Bang Rizwandi. Bukan, Bang. Apa yang Anda alami ini itu banyak dialami oleh lawan-lawan debat saya di masa lampau. Dulu bang, sekitar 10 tahun kurang lebih yang lalu, banyak orang seperti Anda ini ketemu dengan saya. Ngeyel dia, terus bersikeras. Tapi bang, 10 tahun kemudian, tenang bang, tenang. 10 tahun kemudian dia ngomong sama saya, Dis, kamu masih ingat saya nggak? Oh iya masih ingat. Dulu kan kamu masih ingat saya ngeyel kan? Tapi sekarang saya setuju dengan kamu katanya. Jadi saya nggak menyalahkan Anda. Anda ingat perkataan saya ini 10 tahun lagi nanti Anda sudah berubah, tidak ngeyel lagi seperti ini. Saya cuma mau bilang begini, mustahil Anda itu akan Islam ketika Anda mendalami agama Islam. Justru orang lahir kok sudah Islam, Nabi Adam pun sudah Islam, gimana? Oke lah gitu ya, Bang Rizwandi. Oke? Sehat selalu ya Bang ya. Sama-sama Bang Rizwandi. Jadi Sehat selalu Bang ya. debat kita ini bukan untuk saling menjatuhkan Bang ya, tapi untuk mencari kebenaran yang mana yang Betul, asli. untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, edukasi begitu. Kalaupun ada bahasa-bahasa saya yang keras, ya ditanggapi saja. Jangan ditanggapi dengan anarkisme itu loh. Iya, saya cuma pengen orang Islam tuh berubah. Walaupun argumen-argumen keras begini, ya kan. Tapi kalian itu hadapi dengan argumen. Jangan hadapi dengan kayu. Betul Bang. Kalau saya sendiri pribadi ya, orang-orang Muslim yang berdebat dengan non-Muslim, terus dia tidak mempunyai referensi yang kuat, maka dia akan kalah. Karena referensi dalam Islam itu ada banyak tuh. Kitab-kitab terdahulu di ulama-ulama, karangan ulama yang Iya, kitab-kitab karangan. Jadi kalau kita Oke lah. pesan saya kepada penonton ini, terus termasuk saya, untuk memahami Al-Quran itu tidak mesti dengan artinya. Itu salah itu memahami Al-Quran, tapi memahami Al-Quran itu mesti kita mengetahui asal usul terjadinya turunnya Al-Quran, terus penyebabnya apa, terus apa yang dilakukan para sahabat di saat itu sehingga Al-Quran turun. Dan ada Tapi saya heran ini Bang, abang kok ngajarin orang sementara Anda nggak bisa jawab. Oke lah. Oke lah ya, kita lanjut lagi nanti malam mudah-mudahan ya. Begini, Bang. Biar rehat dulu kita. Nanti kalau kita terus-terus kita nggak jadi rehat nanti Bang. Oke? Begini Bang ya, sebenarnya aku Gimana? bisa jawab tadi. Cuma ya panjang Walaupun kali lebar lagi. Nah gitu ya, memaksakan diri gitulah ya jawabannya ya. Aku paham. Cuma ya akan terjadi panjang kali lebar pembahasannya, terjadi pertanyaan-pertanyaan yang ya kadang lupa waktu jadinya. Iya. Itu kalau begini Bang, kalau misalkan boleh kita debat offline sajalah. Ini ciri-ciri ingin menghalalkan darah. Itu akan berbeda nanti. Oke lah, kalau masalah itu suatu saat lah kita atur ya. Suatu saat kita atur. Kalau sudah ada jaminan dari pemerintah, jaminan dari negara, ya boleh kita atur. Tapi kan ya itu aja lah. Kita lanjut besok ya Bang ya. Boleh Bang. Boleh. Oke, kita rehat dulu Bang ya. Oke, makasih Bang Rizwandi. Saya turunkan dulu Bang Rizwandi. Oke, bagus Bang Rizwandi ini orangnya nggak marah-marah kan, enak sih kalau nggak marah-marah.